finally pada akhirnya Aisyah istilahnya tuh kembali menginjakkan kakinya di tanah air. Jadi ini usaha yang emang aku build dari mulai masa pandemi ya Mbak. Jadi emang masa pandemi itu di masa dimana aku pada saat itu hampir tidak bekerja gitu. Karena posisi aku di Singapura waktu itu dan aku melakukan segala hal untuk bisa dapat pemasukan. Dan alhamdulillah pada saat itu diawalinya waktu aku ngambil sertifikasi jadi instruktur Zumba. Itu menolongku banget alhamdulillah waktu itu karena dari situ aku jadi bisa ngajar kelas, aku bisa jadi kenapa? Apa sih? Gini. Emang nggak boleh. Oh, tadi naik ke sini. Oh, gini ya. Oke. Emang nggak ngerti deh ini style. Ya udah. Terus apa tadi ya? Jadi dari situ harus ada pemasukan. Akhirnya aku jadi instruktur Zumba waktu itu. Alhamdulillah dari situ Allah kasih aku rezeki. Bayangin ya, aku di sana nggak bisa nyanyi karena posisi sebagai penyanyi, kerjanya juga dari TV, harus ada di situ. Akhirnya bisa jadi instruktur Zumba, ngajar online, ngajar company secara online, semuanya dilakukan melalui virtual. Dan akhirnya bikin raga berdua sama Coach Ruti, coach aku, pelatih olahraga aku, dan nggak pernah terbayangkan suatu hari bisa punya studio sendiri. Akhirnya ada studio itu juga karena ketemu dengan Ibu Endah, partner kita, dipercaya, dan akhirnya ya alhamdulillah 3 tahun kita udah berjalan. Studio. Tapi tadi akhirnya ada nyiptain lagu Zumba juga tadi. Jadi lagu itu sebenarnya itu bukan pertama, itu sebenarnya kedua kalinya aku nyanyi dengan bahasa Spanyol. Dulu pernah aku nyanyi lagu yang judulnya De Nada juga, dan itu diciptakan oleh J-Flow waktu itu dan Ana, dan pada akhirnya setelah sekian lama aku setelah aku menjadi bagian dari keluarga besar Zumba. Kemarin waktu aku berangkat ke Amerika untuk ngikutin convention, di sana aku ketemu dengan musisi-musisi artis ya, musisi-musisi artis, pencipta lagu, seniman yang gila, super talented, mereka sangat amat berbakat, kreatif banget, baik-baik banget, dan akhirnya dibikinin lagu. Jadi itu lagu bukan aku yang bikin, lagu itu diciptakan oleh 3 orang ya, yang bikinnya itu namanya Dava, itu seorang female rapper juga, dia juga seorang rapper perempuan, orang Amerika. Tapi dia Latin ya gitu, tapi dia orang Amerika. Terus juga diciptakan oleh Richie Playa namanya, itu juga orang Amerika, dan juga musiknya dibuat oleh Chicken. Dia adalah seorang DJ dan musisi juga. Lagu ini diciptakan oleh 3 musisi ini, mereka semua orang Amerika yang memang berdarah Latin, dan lagu ini diciptakan dalam bahasa Spanyol gitu. Dan lagu ini bisa jadi dan lagu ini kenapa bisa jadi ada lagu ini? Lagu ini itu awalnya dari cerita-cerita kita. Aku cerita sama dia kenapa aku bisa punya nama Denada gitu. Dan itu untuk mereka itu sangat amat menarik karena kok bisa ada orang Indonesia namanya mengambil dari bahasa Spanyol, dari bahasa Spanish gitu. Pada saat aku cerita itu, bagaimana cerita dulu papa aku almarhum memberikan aku nama itu. Dari situlah mereka mempunyai ide, mereka bikinlah lagu yang berjudul Denada dan berbahasa Spanish, bahasanya Spanyol. Aku rekaman di situ, dan di dalam lagu itu ada di liriknya, kata-kata itu ada Indonesia. Aku seneng banget dan bersyukur banget karena ini lagu resminya Zumba yang disebarkan untuk seluruh instruktur Zumba yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi mereka akan pakai di kelas-kelas mereka. Dan gimana ya rasanya, maksudnya bisa menyanyikan sebuah lagu yang di dalamnya ada suaraku, ada kata-kata Indonesianya, tapi lagu ini bisa diperdengarkan dan dimainkan di kelas-kelas Zumba di seluruh dunia. Buat aku itu
Aku bersyukur banget, aku berterima kasih banget dan menjadi salah satu hal yang terbaik yang Allah berikan kepada aku gitu sih. Kado juga ya bisa dibilang. Kado juga. Aisyah belum pernah dengar juga sih belum dengar lagunya karena memang baru kemarin banget keluar gitu dan beruntung banget lagi karena lagu itu launching adalah pada saat tanggal 1 Desember. Jadi kemarin itu Zumba mengeluarkan namanya Zin Volume. Itu lagu-lagu resminya Zumba dan hari ini keesokan harinya Raga anniversary. Jadi kita launching di sini sekalian. Gitu. Oke. Aisyah sendiri kemarin katanya ngasih kado terindah. Apa tuh? Kado ulang tahun Aisyah sendiri. Itu gimana? Buat aku. Iya. Aku belum langsung ulang tahun, baru mau ulang tahun nanti nih, 2 minggu lagi. Aisyah juga mau ulang tahun minggu depan ini, jadi sekarang ini kita lagi sibuk-sibuknya karena di Singapura ya, kalau di sini kan ada gampang, maksudnya udah tahu ada punya teman-teman yang party planner gitu ya, ada yang dekorator apa segala macam gitu. Kalau di sana kita kerjain semuanya sendiri, jadi nyiapin sendiri. Ada yang bantu party planner tapi cuma sebatas menyediakan kayak apa sih entertainmentnya lah, jadi ada sulapnya gitu karena dia request ibu nanti aku tanya sama dia kamu mau apa aja nanti di ulang tahun acaranya. Oh aku mau ada magician, mau ada pesulap, oke. Mau ada face painting, mau ada piñata, sama mau ada karaoke. Oh, berarti pesan-pesannya itu dari Aisyah sendiri kan? Jadi ibunya langsung mikir, aduh gimana ya ada karaoke. Jadi udah tahu lah kita nanti bawa TV ke sana, TV dari rumah kita bawa ke sana, nanti kita sambungin ke laptop, nanti ada aplikasi karaoke, kita masuk ke aplikasi karaoke itu supaya anak-anak ini bisa nyanyi-nyanyi lah. Aisyah memang suka nyanyi ya? Dia itu iya kayaknya kalau itu nurun sih dari aku, dari utinya ya. Anaknya seneng nyanyi, anaknya seneng musik, seneng dance. Saat ini dia lagi seneng banget sama K-pop. Jadi semua grup K-pop tuh dia tahu, lagu-lagunya dia hafal. Terus udah gitu juga dia suka edit video sendiri. Terus anaknya seneng gambar-gambar juga. Jadi emang seni sih, dia kesenian. Apa aja sih ya, tapi kelihatannya kalau sekarang dia memang bakat dan interestnya ke arah sana. Cuma aku selalu bilang sama dia, karena kan aku dulu merasakan sebagai anak yang juga interestnya di seni dan akhirnya biar bagaimanapun, walaupun dulu tuh janji aku sama almarhum papa sama mama kan selalu, oke, aku akan nyanyi, tapi aku janji aku tidak akan menomorduakan sekolahku. Tapi ternyata aku sih waktu itu pada saat menjalaninya itu tetap nggak bisa dua-duanya tuh sama 100% karena berada di industri musik itu mungkin pada saat itu ya itu betul-betul menyita waktu, butuh fokus, butuh konsentrasi yang luar biasa. Sementara aku juga sekolahnya waktu itu dan kuliahnya juga kebetulan dapat jurusan yang arsitektur karena aku dulu jadi arsitektur Trisakti, jadi juga membutuhkan fokus, juga butuh waktu gitu. Jadi pembagian prioritas 100% ini nggak terlalu bisa. Makanya aku bilang sama dia harus fokus dulu di sekolah. Nanti setelah itu baru boleh memilih. Tapi nanti sambil sekolah, sambil apa yang menjadi bakatnya dia ya aku salurkan. Alina berarti ulang tahun keberapa nih Reno? Pikirannya Reno. Aisyah sendiri di Singapura. Tahun ini udah ulang tahun dia di 2018 dia ulang tahun di sana, tapi waktu 2018 itu kan dia masih treatment ya, jadi ulang tahunnya waktu itu di rumah sakit. Terus tahun 2019 juga masih treatment, jadi ulang tahun juga di rumah sakit. Tahun 2020 waktu itu juga dia masih treatment, jadi ya kita ulang tahunnya ya ininya lah. Dan pada saat itu sudah mulai masuk pandemi ya 2020. 2021 sudah mulailah dia pada saat itu udah mulai ulang tahun bersama dengan teman-teman kalau aku nggak salah ya. Tapi pokoknya ini adalah berarti tahun kelima. Ini masuk tahun kelima ya kita di Singapura. Jadi udah kelima kalinya Aisyah merayakan ulang tahunnya di Singapura. Dan tahun ini adalah tahun ulang tahun yang bisa dibilang ulang tahun yang umum ya, maksudnya
besar ya, maksudnya dia kan sudah mulai sekolah di tempat yang umum. Iya, dia udah punya teman, dia sudah bersekolah normal selayaknya anak-anak lainnya ya, anak-anak sehat lainnya sudah boleh bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga dia udah punya teman-teman sendiri nih gitu. Eh, Kalau dulu kan dia memang karena masih belum bersosialisasinya dia dulu itu hanya di rumah sakit ya, jadi dengan sesama pasien gitu. Jadi dulu juga ulang tahunnya juga dirayakan dengan siapa aja kebetulan pasien yang hari itu ada di situ jadwal dokter gitu. Nah tapi alhamdulillah dari mulai tahun lalu tahun ini gitu ya udah bisa dia bikin acara sendiri dengan teman-teman sekolahnya gitu. Ya kalau dibilang besar-besar banget enggak, yang datang cuma berapa sih 10 orang paling 13 orang maksimal karena kelas teman-teman sekelas atau sekolah dia aja. Tapi buat dia itu sesuatu yang luar biasa, buat dia itu sesuatu yang apa ya, mungkin kayak aku mau konser tunggal gitu kayak karena dia benar-benar nyiapin semuanya. Ibu nanti aku mau kostumnya nanti ini ya karena dia minta temanya itu Blackpink. Temanya harus Blackpink, K-pop, temanya harus Blackpink ibu. Jadi ibulah yang karena biar gimana juga di sana Singapura perbedaan harga untuk persiapan hal-hal seperti perintilan party seperti ini jauh sekali dengan di Indonesia. Jadi aku mengakalinya dengan ya undangan-undangan dia mintanya maunya dicetak ibu karena supaya bisa dikasih ke temennya bisa kasih ke orang tuanya gitu kan. Ya udah cetaknya di Indonesia aja. Nanti ada games ibu, oke ada games. Oke, ibu langsung searching online beli-beli hadiah-hadiah games ya kan. Ya kan kalau kita ibu di sini mesti kreatif ya. Hadiah-hadiah games beli di sini terus goodie bags ya kan ya nggak mungkin lah ibu pesannya di sana ya kita di Indonesia kita carilah siapa sini usaha home industry yang jual-jual goodie bags ya lah itu nanti hari ini habis acara ini aku langsung ke Singapura kita bawa koper besar yang isinya goodie bag hadiah-hadiah games segala balon segala apa untuk dekorasi pesta. Oke, persiapannya sampai seperti itu ya? Ya. Ada ucap syukur juga seadanya dengan usia Aisyah yang semakin Alhamdulillah. Kesehatannya semakin baik gitu. Alhamdulillah, ya. Di titik ini gitu. Ya, alhamdulillah. Buat aku, ya ini adalah hal yang aku udah nggak kayaknya semua kata yang ada di dunia ini kalau aku pakai untuk menunjukkan betapa bersyukurnya, betapa berterima kasihnya kepada Allah itu nggak cukup kata-katanya gitu ya. Tapi aku cuma ingin mendoakan buat semua mungkin para ibu yang saat ini mungkin lagi mendampingi anaknya untuk berjuang, khususnya mungkin lagi menjalani pengobatan treatment untuk kanker misalnya gitu. Aku doakan semoga diberikan kelancaran semua, kemudahan treatmentnya dan anak-anak semua segera diberikan kesehatan, kesembuhan, terbebas dari kanker dan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai kesembuhannya kembali gitu. Karena memang prosesnya perjalanannya itu tidak mudah ya, baik untuk si anak maupun tentunya untuk orang tuanya, untuk keluarga gitu. Jadi aku bisa melakukan semua ini tuh dengan hati yang happy sekali walaupun ya pasti mesti banyak-banyak kreatif ya seperti tadi aku bilang gitu, kepengen pestanya di Singapura jadi gimana caranya supaya bisa mewujudkan apa yang jadi keinginannya Aisyah gitu karena aku tahu dalam sekian tahun pada saat itu apa yang dia inginkan dari ulang tahunnya dari apa itu tidak bisa waktu itu dilakukan dengan segala keterbatasannya gitu. Saya sendiri katanya udah mempersiapkan waktu yang lama buat Aisyah agar ketemu ininya nih ayahannya gitu. Ketemu siapa? Ketemu ayahannya. Iya memang. Jadi ini hal yang juga kita syukuri banget dan aku pun bersyukur sekali gitu karena alhamdulillah setelah 4 tahun lebih ya Aisyah nggak ketemu papahnya. Kemarin akhirnya bisa terrealisasikan gitu. Aku bisa atur dengan ridho dari Allah bisa ketemu karena kenapa mungkin buat banyakan orang ngelihatnya itu hal yang apa sih orang ketemu sama bapaknya doang gitu. Tapi percayalah buat aku 2 bulan aku nggak bisa tidur. Aku 2 bulan nggak bisa tidur mempersiapkan hari itu. Jadi dari mulai pertama kali aku tahu bahwa papanya Aisyah tuh udah bebas gitu ya. Langsung di kepala aku itu cuma satu.
Oke, berarti saat ini gue mesti cari cara supaya anakku bisa ketemu sama bapaknya. Sebagai seorang ibu, aku tahu anakku membutuhkan itu. Secara mental, jiwanya dia pasti dia butuh itu. Tapi sebagai manusia, aku pun bisa menyadari papahnya ini juga kan pasti rindu sekali pengen ketemu anaknya, gitu. Jadi karena hal-hal itulah aku cari cara. Dan buat aku nggak mudah loh, karena dari tahun 2018 kita masuk ke Singapura, Aisyah tidak pernah sama sekali satu kali pun keluar dari Singapura. Dari tahun 2018, baru tahun 2023, beberapa minggu yang lalu inilah, finally pada akhirnya Aisyah istilahnya tuh kembali menginjakkan kakinya di tanah air.